Kucing merupakan salah satu hewan lucu dan termasuk dalam hewan yang diistimewakan di dalam Islam, sebab merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayangi. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi, semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaan masing-masing, seperti halnya dengan kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini seperti mencuri ikan di atas meja ataupun membuang kotoran, namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan dan bagi orang yang memelihara kucing juga akan memperoleh pahala. Inilah 15 pahala memelihara kucing yang istimewa. Yang pertama, menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, memberi makan hewan tersebut dan bahkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Kemudian yang nomor 2, melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang dan anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing. Maka ia juga akan menjadi anak terlatih menjadi berempati dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukannya, yakni memberikan dampak baik ataupun dampak buruk. Kemudian yang nomor 3, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah SAW di hari kiamat nanti. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya di hari kiamat. Kemudian yang nomor 4, mendapatkan ampunan dan ridha Allah. Dari Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad, menyebutkan jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing, supaya nantinya bisa mendapatkan ampunan dan juga ridha dari Allah Ta'ala. Kemudian yang nomor 5, merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan juga minum pada hewan seperti kucing, khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus, sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi setiap orang. Kemudian yang nomor 6, dosa diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita termasuk hewan najis seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Kemudian yang nomor 7, tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air merupakan wadah subur bertumbuhnya kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman, karena kucing merupakan hewan yang takut air. Ini membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Yang nomor 8, kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut mutlaqan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kucing tetap bukan hewan yang najis. Yang nomor 9, melindungi dari gigitan serangga serta tikus. Di abad ke-13, sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah seperti patung, perselen, dan bahkan sampai mata uang. Dalam dunia sastra pun bahkan para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaannya, yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. Nomor 10, mempunyai irama serupa zikir kalimah Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Bashad
hidup pada abad ke-10, menceritakan jika suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibu Basyad memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Basyad memberikan potongan daging kedua. Secara diam-diam, Ibu Basyad mengikuti kucing tersebut sampai sebuah rumah kumuh dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai ia menjadi seorang sufi sebagai meninggal di tahun 1067. Selain itu, juga terdapat cerita seseorang sufi di Irak bernama Shibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga, kaum sufi juga percaya jika dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, kegiatan yang disukai Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memelihara hewan peliharaan khususnya kucing dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikan. Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang sangat memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan seperti kucing tersebut. Kemudian yang nomor 12, mendapatkan ganjaran baik dan surga. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga sekaligus ganjaran yang baik, sebab berarti kita sudah menolong hewan yang sedang menderita karena haus atau lapar tersebut. Yang ke-13, air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menetapkan jika air liur kucing tidaklah najis, dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk wudhu, sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Yang ke-14, perhiasan rumah tangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat pergi ke Bathan daerah di Madinah berkata, "Ya Anas, tuangkanlah air wudhu untukku ke dalam bajana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bajana, namun seekor kucing datang dan menjilati bajana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudhu. Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing tersebut perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Kemudian yang nomor 15, disayangi penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit." Nah, begitulah teman-teman, 15 pahala memelihara kucing yang istimewa. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh like, komen, share, dan subscribe.